Kita mulai pertemuan hari ini di mata kuliah proyek perangkat lunak. Ya, siang ini kita kembali akan melaksanakan pemaparan atau presentasi. Modelnya sama seperti tadi di mata kuliah digital startup. Ya, semua mahasiswa berdasarkan kelompok nanti melakukan pemaparan terkait materi metode pengembangan perangkat lunak atau metode pengembangan sistem yang sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan melalui laman e-learning. Ya. Nanti silahkan diatur ya, sesuai dengan yang saya utarakan di e-learning. Anda semuanya, tiap kelompok diberi waktu 10 menit untuk memaparkan dan 5-10 menit untuk tanya jawab. Setiap kelompok nanti silahkan diatur moderatornya dan siapa yang akan memaparkan. Kemudian pertemuan hari ini akan saya rekam ya. Dan sudah saya rekam. Nanti rekamannya akan saya unggah di e-learning sebagai bahan perbandingan bagaimana materi yang disajikan oleh kawan-kawannya. Sehingga nanti semuanya bisa menyimak kembali video yang sudah dibuat. Ya, mudah-mudahan nanti videonya berhasil dibuat dan bisa diakses. Nah, silahkan sekarang diatur oleh ketua kelas. Saya tidak akan mengintervensi apapun, pokoknya nanti setiap selesai pemaparan satu kelompok, lanjut ke kelompok berikutnya. Setiap pemaparan selesai, lanjut kelompok berikutnya, sampai semuanya selesai memaparkan materinya masing-masing. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Oke, sudah tergabung 17 orang, jadi silahkan dipersiapkan dulu, kemudian nanti yang memaparkan, mohon videonya bisa dinyalakan. Kecuali kalau jaringannya kurang bagus, boleh dinonaktifkan. Ya, jadi selama nanti berlangsung, saya tidak akan intervensi, silahkan diatur saja, sedemikian rupa ya. Silahkan, mulai dari kelompok siapa terlebih dahulu, mangga dikondisikan. Silakan kelompok 1, Pak, yang memulai. Ya, silahkan, langsung share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai review jurnal mengenai metode pengembangan sistem agil. Pertama-tama di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ariel Teza Bermana, Miftahul Khair, Muhammad Lutfi, Muhammad Iksan, dan Zaini Mubarak. Jadi di sini kami memiliki 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yaitu apa itu metode agil. Yang kedua adalah review jurnal, yaitu 5 buah jurnal yang telah kami review, dan juga ada kesimpulan. Kita langsung masuk saja kepada poin pertama, yaitu pendahuluan. Untuk materi ini akan dibacakan oleh Ariel Teza Permana. Pada Ariel, dipersilakan. Baik, di sini akan saya jelaskan pendahuluan dulu. Apa itu metode agil? Metode agil adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau interaksi. Agile development sering disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kami akan bahas lebih lanjut di bawah. Baik, saya akan membacakan jurnal pertama. Judulnya yaitu Pemilihan Model Scrum dalam Pengembangan Sistem Monitoring Menggunakan Metode Agile untuk Evaluasi Clinical Pathway. Versi membentuk panduan untuk menyusun standar pelayanan agar untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih akuntabel dan efisien yang disebut dengan istilah Clinic Pathway. Clinic Pathway digunakan untuk mencatat secara sistematis setiap intervensi yang diberikan kepada pasien.
Dengan adanya clinical pathway yang digunakan sebagai standar pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien. Tahapan yang dilakukan untuk penyusunan klinik pathway di rumah sakit mulai dari pembentukan tim, penyusunan klinik pathway, penyusunan pedoman klinis, analisis bauran kasus, menetapkan pengukuran proses dan outcome, serta dokumentasi klinik pathway. Sistem monitoring clinical pathway menjadi penting untuk mengetahui hambatan yang muncul. Sistem monitoring dapat mendukung proses evaluasi agar lebih cepat. Pada penelitian ini, sistem dikembangkan menggunakan metode Agile dengan Scrum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Jurnal yang selanjutnya, implementasi cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile. Yang pertama, cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menyediakan layanan terhadap sumber daya komputasi melalui sebuah jaringan. Sumber daya yang disediakan di dalam cloud computing meliputi mesin, media penyimpanan data, sistem operasi, dan pemrograman aplikasi. Fitur dari cloud computing dipercaya akan jauh lebih hemat dan memuaskan. Masalah yang muncul dalam bagaimana mengimplementasikan aplikasi cloud computing dengan menggunakan Windows Azure Spark dan bagaimana provisioning Windows Azure Spark SQL database. Fokus pada penelitian ini adalah pada proses deploying dan provisioning SQL database server. Pengimplementasian cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile dengan langkah-langkah meliputi perencanaan, implementasi, pengujian tes, dokumentasi, development, dan pemeliharaan. Jurnal yang selanjutnya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Edu dalam Pengelolaan SDM menggunakan metode menggunakan aplikasi pengelolaan data Microsoft Excel masih banyak kekurangan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya data yang tidak sesuai antara data SDM di bagian kepegawaian dan data SDM di fakultas maupun program studi, sehingga peneliti merancang database dan mengembangkan sistem informasi aplikasi Edu untuk menangani pendataan SDM di lingkungan Universitas Negeri Manado yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas data tinggi dengan menggunakan metode Agile Development. Dalam tahapan pengembangan perangkat lunak yang selanjutnya, metode Agile memungkinkan tingkat keberhasilan yang lebih besar dibandingkan metode atau pendekatan terstruktur. Selain itu, metode Agile Development memungkinkan pengembangan perangkat lunak dalam waktu yang singkat. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan sistem yang di dalamnya memuat mengenai use case diagram yang di dalamnya melibatkan 3 aktor, yaitu pengelolaan data, administrator, dan pemimpin. Kelas diagram dan tampilan perancangan interface dari sistem yang dirancang. Jurnal yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Lutfi. Ada Lutfi. Ada suara.
Tes. Baik, saya ulangi. Maaf, jaringannya jelek. Jurnal ini membahas implementasi dari metode Agile Extreme Programming ke dalam perencanaan strategi sistem informasi dalam organisasi di bidang restoran. Perencanaan strategis SITI yang baik juga tentunya perlu didukung dengan sistem repositori yang baik dalam hal perencanaan, pengembangan, dan manajemen. Sehingga proyek pengembangan sistem informasi dapat terbagi dan terstruktur dengan baik di dalam dimensi IE. Menurut Watt dan Peppard tahun 2002. Perencanaan strategis SITI dalam setiap organisasi haruslah dimulai dengan melakukan analisa lingkungan eksternal bisnis dengan menggunakan alat analisa seperti PEST dan SWOT. Langkah selanjutnya, melakukan analisis lingkungan internal bisnis dengan menggunakan SWOT, Balance Scorecard, analisa proses bisnis. Hasil analisa dari kondisi internal dan eksternal bisnis organisasi ini kemudian dikombinasikan dengan analisa terhadap lingkungan eksternal dan internal SITI. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu judulnya Penerapan Agile Development Method dengan Framework Scrum pada Perencanaan Perangkat Lunak, Kehadiran Rapat Umum berbasis QR Code. Jurnal ini membahas pembuatan perangkat lunak yang menggunakan metode Agile Development Method dengan model Scrum, yang dimana pengembangan perangkat lunak membutuhkan adaptasi cepat dari sisi pengembang terhadap perubahan yang ada di lapangan. Sebagai objek implementasi yang diterapkan pada kasus pengembangan aplikasi kehadiran rapat umum berbasis QR Code. Saya kembalikan kepada Ihsan sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada semua yang telah membacakan. Di sini kita masuk ke poin 3 yaitu kesimpulan. Kesimpulan akan dibacakan oleh Zaini Ibarok. Persilakan kepada Zaini. Tes ada suaranya? Ada. Untuk kesimpulannya, jadi metode Agile itu adalah tersebut dengan Agile merupakan kumpulan dari metode-metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada iteratif dan incremental model. Tahapan dari Agile Software Development yaitu Requirement, Design, Development, Testing, Deployment, dan Review. Agile Software Development sangat mengedepankan kecepatan sehingga komunikasi antara pihak pengembang dengan user ataupun klien sangat aktif. Namun ada juga kekurangan dari Agile Software Development karena sangat mengutamakan kecepatan. Metode ini kurang cocok dengan proyek skala besar dan sangat membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Karakteristik dari Agile Development metodenya. Yang pertama, proyek dapat lebih cepat dirilis. Dua, ketika terjadi perubahan, maka requirement dapat sering dilakukan. Interaksi antara klien dengan developer dalam menentukan langkah proyek berikutnya. Itu proyek dibangun dengan kekuatan antar tim. 5, tim melakukan proses mengorganisasikan dirinya sendiri. 6, kecepatan kerja tim bisa dipertahankan secara konsisten. 7, tim memungkinkan dapat melakukan review tingkat keberhasilan dan kegagalan mereka secara mandiri. Dan terakhir, desain dan implementasi disusun sesederhana mungkin. Untuk kelebihan dari Agile Development Method, pertama, proses iteratif dan instrumental. 2, requirement dapat berubah sewaktu-waktu. 3, pelacakan requirement dengan melihat backlog produk. 4, keterlibatan user secara aktif. 5, rilis yang lebih cepat dan berkala. Fungsi dirilis setiap akhir iterasi. Dan terakhir, testing dilakukan setiap saat. Untuk kekurangannya dari Agile Development Method, pertama, interaksi dengan klien yang terkadang terlalu berlebihan. 2, Agile sulit mengimplementasikan dalam proyek skala besar. Dan terakhir, waktu perencanaan proyek yang disingkat membutuhkan manajemen tim yang sangat terlatih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Muhammad Ihsan. Baik, terima kasih Zaini. Mungkin sekian saja dari kelompok kami terhadap presentasi review jurnalnya. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan.
Silakan. Jika ada pertanyaan, tadi dibahas mengenai materi agile ya, atau ditulisnya agile atau tadi nyebutnya agile. Silahkan, ini metode yang menarik. Tadi beberapa keywordnya juga disampaikan oleh kelompok ini. Silahkan diskusikan dengan cermat ya. Ayo, masa tidak ada yang mau bertanya? Atau membahas tadi apa yang disampaikan? Maaf ya, saya jadi intervensi. Tadinya kan saya tidak mau intervensi, tapi karena tidak ada yang bertanya, ya saya akhirnya bicara juga. Ayo, ini menarik. Tadi saya simak gitu ya. Silakan. Yang mau bertanya langsung ajukan. Ya sudah, silakan ditutup. Lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Ya baik, karena sudah tidak ada yang mau bertanya, maka kami cukupkan saja sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, selanjutnya kelompok saya Pak, Deni Rohmat, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Deni Rohmat, Pepia Amanda, Lisdakannya, Neng Fitri, dan saya sendiri Siti Nida Saripah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil iterasi dan kajian metode pengembangan sistem Agile atau Life Cycle Model. Langsung saja ke jurnal pertama pada Deni Rohmat. Baik, jurnal pertama yang berjudul tentang perancangan aplikasi KP untuk keefisiensian order menggunakan metode Agile. Nah, di dalam jurnal ini membahas tentang penerapan teknologi informasi yang akan sangat berarti dalam rangka mencapai keefisiensian bisnis di sebuah KP. Nah, di jurnal ini terdapat permasalahannya, yaitu ketergantungan si pelanggan dan adanya waktu tunggu. Jadi permasalahannya menunggu. Nah, mengapa menggunakan metode Agile? Karena metode Agile ini yang pertama yaitu efektif, kedua fleksibilitas, yang ketiga menekankan pada kepuasan pelanggan, dan yang keempat kecepatan dalam implementasi. Nah, dalam jurnal ini tahapan pengembangannya, ini ada gambar life cycle-nya, juga ada tahapannya. Yang pertama ada time block planning, yaitu tahapan untuk perencanaan sistem baru yang akan dibangun. Yang kedua ada interaction, design, build, dan test, yaitu tahapan
untuk mencakup kebutuhan sistem, desain sistem, dan juga pengembangan software. Ketiga, ada demonstration, yaitu untuk mulai mengembangkan model baru ke user pelanggan. Nah, yang terakhir ada retrospective meeting, yaitu pengembangan akhir dengan menggunakan metode agile. Nah, kesimpulannya yaitu dengan menggunakan metode agile pada perancangan aplikasi ini dapat dilakukan dan terrecord karena tahapan agile ini sangat cepat dan interaktif. Tahapan tersebut diantaranya yang tadi yaitu time block planning, interaction, demonstration, dan retrospective meeting. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Lisda. Mohon maaf, maksudnya Letia. Oke, selanjutnya artikel yang dikaji adalah pengembangan sistem otomatisasi tagihan menggunakan metode agile software development. Selanjutnya, permasalahan yang ada pada artikel yaitu pengiriman tagihan manual yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman tagihan dan tidak dibuat juga melewati waktu penagihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, menggunakan pengembangan sebuah sistem yang dapat membuat dan mengirimkan tagihan secara otomatis. Metode yang digunakan adalah metode Scrum, di mana metode ini terdiri dari sprint dan beban kerja yang dimana masing-masing sprint didorong oleh prioritization produk, backlog, sprint backlog, dan deliverable. Selanjutnya, proses Scrum. Yang pertama ada produk backlog, yaitu berisi backlog item yang dibuat berdasarkan requirement yang didapat dari pengumpulan data. Yang kedua, sprint backlog, yaitu produk backlog yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian untuk dikerjakan pada fase sprint. Yang ketiga, sprint planning, yaitu perencanaan dalam pengerjaan produk backlog pada sprint. Yang keempat, sprint terdiri dari unit kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan yang mendefinisikan di dalam backlog dan yang harus diselesaikan. Yang terakhir, review dan retrospective, yaitu pengujian akhir setelah selesai dari fase sprint. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan menggunakan metode agile pada sistem pembuatan dan pengiriman tagihan otomatis dapat mempermudah proses pembuatan dan penagihan tagihan kepada pelanggan berjalan dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Lisda. Selanjutnya, jurnal yang dikaji yaitu pengembangan sistem mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dengan metode agile. Untuk permasalahannya yaitu yang pertama ada jumlah mahasiswa yang relatif besar dan penentuan tempat magang yang berganti-ganti, lalu perpindahan dosen pembimbing tanpa pemberitahuan kepada moderator, dan juga pergantian dosen penguji tanpa pemberitahuan. Jadi semua itu masih manual di dalam Excel. Jadi dibutuhkannya sistem yang berfungsi untuk mengelola data yang berkaitan dengan kegiatan MPTI mahasiswa di program studi teknik informatika. Lalu, mengapa metode agile? Karena metode agile ini yang pertama itu cepat, lalu adaptif, dan iteratif. Dan selain itu juga persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antar tim yang terorganisir, lalu fokus pada pengembangan yang cepat.
Nah, untuk modelnya, untuk model agile ini menggunakan model DSDM life cycle-nya sebagai berikut. Yang pertama ada feasibility study, lalu fungsional model, dan design and build, dan juga implementasi. Nah, di sini ada tahapan untuk penelitiannya, yaitu yang pertama ada pre-project. Pre-project ini merupakan aturan dasar dalam pengembangan sistem. Lalu yang kedua ada feasibility atau studi kelayakan. Yang ketiga, nah di dalam feasibility ini terdapat kebutuhan sistem dan penentuan aktor dan hak akses. Yang ketiga, bisnis proses. Dan di dalamnya itu digambarkan pada use case dan activity diagram. Lalu selanjutnya ada fungsional model dan design and build ini untuk perancangan database, dan yang terakhir ada implementasi. Nah, untuk kesimpulannya, dengan menggunakan metode agile pada sistem manajemen mata kuliah MPTI di program studi teknik informatika ini dapat berjalan mudah dan terrecord karena tahapan agile cepat, adaptif, dan iteratif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Neng Putri. Jurnal yang dikaji yaitu sistem informasi booking futsal menggunakan metode Agile SDLC pada KAO futsal. Di kajian ini terdapat masalah dan solusi yang diambil, yaitu ada masalahnya yaitu sistem booking futsal yang masih dicatat secara manual di buku besar. Adapun solusi yang dibuat yaitu membuat sistem informasi booking futsal menggunakan metode Agile SDLC. Adapun tahapan-tahapan dalam metode Agile yaitu 1. Brainstorm, yang kedua ada desain, dan yang ketiga ada development, yang keempat ada quality, dan yang kelima ada deployment. Dan di sini ada agile model yang di dalamnya terdapat agile development metodologi. Yang ke-1 yaitu desain, ada development, quality assurance, ada deployment, dan brainstorm. Kesimpulannya yaitu sistem informasi booking futsal menggunakan metode Agile SDLC pada KAO futsal dengan pengujian yang digunakan black box testing. Sistem informasi penyewaan lapang futsal ini dapat mempermudah customer dan pengelola lapang futsal dalam proses pengelolaan jadwal pemakaian lapangan futsal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya yaitu jurnal dengan berjudul aplikasi marketplace penyewaan lapangan olahraga dari berbagai cabang dengan metode agile development. Oke, untuk permasalahannya, untuk saat ini persaingan dalam penyewaan lapangan olahraga semakin besar. Untuk itu, para pengelola lapangan olahraga tentunya harus menaikkan pemasaran. Nah, pengelola lapangan olahraga masih harus melakukan secara manual untuk operasional dan promosi lapangan. Dan penyewa lapangan harus mendatangi lapangan olahraga untuk mengetahui ketersediaan jadwal, fasilitas, dan harga yang ditawarkan. Nah, untuk solusinya, membuat sebuah marketplace yang dapat mempertemukan antara penyewa lapangan dengan penyewa lapangan dalam satu wadah. Adapun sistem yang dibuat tersebut menggunakan tahapan agile. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan di sini mencari data dengan melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner. Selanjutnya ada implementasi atau implementation. Di sini programmer mengimplementasikan source code ke dalam desain yang sudah ada. Selanjutnya ada tes perangkat lunak atau testing. Di sini
pengujian sistem yang source code yang sudah dibuat oleh programmer tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi di sini yaitu modul atau fungsi dari proses pengembangan sistem. Selanjutnya ada penyebaran. Penyebaran di sini yaitu penyebaran sistem yang sudah dibuat menurut kasus tersebut, yaitu kepada pengelola lapangan dan calon penyewa lapangan. Dan terakhir ada pemeliharaan atau maintenance, karena belum tentu si sistem itu akan mengalami bug system. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan konsep market test dengan agile method pada sistem informasi penyewaan lapangan olahraga dapat mempertemukan calon penyewa lapangan dengan pengelola lapangan dalam bertukar informasi secara real time. Karena dalam sistem tersebut terdapat fitur forum, di mana fitur forum tersebut yaitu tempat untuk pengguna sistem informasi dalam bersosialisasi dan saling bertukar informasi seputar olahraga. Dan ada fitur rating. Fitur rating di sini yaitu penyewa memberikan nilai dari 1 hingga 5 yang digambarkan dengan bintang. Di sini berguna untuk pengelola lapangan untuk melakukan evaluasi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Jaini Mubarok dari kelompok 1 ingin bertanya. Boleh. Mengapa sih metode agile itu sering digunakan oleh banyak perusahaan maupun startup gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jenny. Tadi kenapa metode ini sering digunakan? Metode agile ini sering digunakan. Nah, karena metode ini dianggap lebih fleksibel dan efisien serta mudah beradaptasi dengan perubahan sekalipun saat proses pembuatan software berlangsung. Apakah cukup? Bagaimana Jenny? Apakah jelas? Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, apa ada yang ditanyakan kembali?
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami tutup presentasinya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum Pertanyaan. Tadi sudah saya jawab. Oh, udah? Oh, tadi. Apakah sudah jelas? Sudah. Tadi rada jelek sinyalnya, maaf. Oh, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 5 Pak untuk uji bayu. Baik. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah, aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fauji Hendrawan dari kelas T5A, anggota kelompok 5. Yang pertama ada Dava Arif Pratama, lalu ada Nova Nur Hidayat, Sofyan Rizky Nugraha, dan Wildan Nur Rahmat. Jadi di sini saya mengambil metode pengembangan sistem dengan metode waterfall atau metode air terjun yang sering disebut metode waterfall ini sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perancangan, planning, pemodelan atau modeling, konstruksi, construction, serta penyebaran sistem ke para pengguna atau deployment. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga seringkali dianggap kuno. Tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan menurun. Pengembangan dengan model ini hasil adaptasi dari pengembangan perangkat keras, karena pada waktu itu belum terdapat metodologi pembangunan perangkat lunak yang lain. Proses pengembangan yang sangat terstruktur ini membuat potensi kerugian akibat kesalahan pada proses sebelumnya sangat besar dan acap kali mahal karena membengkaknya biaya pengembangan ulang. Di sini kami mengambil metode waterfall pada penjualan handphone. Usaha yang bermunculan saat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun bidang usaha. Sebagai dampak dari adanya bidang usaha yang baru, tentunya setiap perusahaan melakukan berbagai upaya untuk membuat perusahaan tersebut tetap eksis, berkembang, dan yang pasti agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Sistem proses bisnis penjualan yang ada masih belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga terhambatnya perkembangan perusahaan, maka dibuatlah metode pengembangan sistem menggunakan waterfall. Dan berikut adalah gambar metode waterfall. Dimulai dari analisis, lalu ke desain, pengkodean, dan pengujian. Berikutnya akan disampaikan oleh Dava. Requirement. Dalam langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, studi, atau studi literatur. Seseorang sistem analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya
dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dengan pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analisis Halo, apakah ada suara, Pak? Ada. Ada aman. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. B. Desain sistem. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan kesebuahan perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail atau algoritma prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistem. C. Coding dan testing. Coding merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh pemrograman yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian, penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. D. Penerapan atau pengujian program. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, desain, dan pengkodean, maka sistem sudah jadi digunakan oleh user. E. Pemeliharaan. Perangkat lunak yang susah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan atau peripheral atau sistem operasi baru, atau karena pelanggan membutuhkan pengembangan fungsional. Selanjutnya akan diteruskan oleh Nova. Keuntungan metode waterfall. 1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksananya secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. 2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Kemudian kelemahan metode waterfall. 1. Diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadi suatu produk. 2. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. 3. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Bagaimana tadi Nova? Planning. Planning. Sistem informasi
penjualan handphone membutuhkan peran sebagai administrator, di mana berperan untuk mengelola data pelanggan, data kategori, data barang, transaksi penjualan, laporan transaksi jurnal, dan laporan laba rugi. Di sini bisa dilihat desain waterfall penjualan handphone. Pada gambar di atas terdapat satu aktor, di mana aktor tersebut adalah admin. Pada aktor admin menggambarkan user yang berperan secara sepenuhnya untuk mengelola aplikasi tersebut, baik mengelola data master yakni data admin, data pelanggan, data kategori, data produk, sedangkan data transaksi yakni jurnal dan transaksi penjualan, kemudian pengelolaan data laporan seperti laporan pelanggan, produk, jurnal, dan penjualan. Bisa dilihat di sini gambarnya. Gambar di atas ini atau gambar nomor 4 ini adalah gambar activity diagram halaman login yang berfungsi untuk keamanan pada sistem yang akan dibangun, di mana user di sini yakni sebagai admin dengan memasukkan username dan password yang telah memiliki akses sebagai administrator untuk mengelola data master, transaksi, dan laporan. Jika username dan password sesuai dengan database, maka masuk ke halaman utama admin, namun jika username dan password tidak sesuai, maka tetap pada halaman login. Dengan adanya sistem keamanan ini, tidak semua user dapat masuk ke halaman utama pada aplikasi penjualan handphone. Berikutnya, gambar kelima menunjukkan bagaimana proses transaksi pada penjualan handphone, yakni mulai dengan memiliki data transaksi, dan pada halaman transaksi kita diminta untuk memilih dapat pelanggan, memasukkan data produk sesuai dengan produk yang dibeli. Jika pembelian lebih dari satu, maka klik atau pilih kembali tambah produk, masukkan kembali data produk sesuai pembelian, dan demikian seterusnya. Sampai data dibeli pelanggan masuk semua pada data produk transaksi berikutnya, yakni pada langkah terakhir dengan memilih tombol simpan pesanan untuk memproses data transaksi. Ini untuk gambar berikutnya, gambar 6. Gambar LRS atau Logical Record Structure menunjukkan bagaimana basis database yang dibangun pada aplikasi penjualan handphone yang terdiri dari 7 tabel yang saling berrelasi, yaitu pelanggan, jurnal, trans detail, admin, produk, dan kategori. Untuk tabel pelanggan dan admin sebagai user pada aplikasi ini, tabel produk dan kategori untuk menyimpan data produk penjualan, sedangkan tabel trans dan trans detail untuk proses transaksi pada penjualan. Dan tabel jurnal diperuntukkan untuk laporan penjualan. Baik, untuk kesimpulan silahkan dilanjut oleh Saudara Sofian. Sofian Rizky, dipersilakan. Iya, sebelumnya maaf Pak, saya menggunakan HP Dava karena ada kendala dengan jaringan di HP saya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan, di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi atau konstruksi, dan pengujian. Pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode waterfall membuat pembangunan perangkat lunak menjadi lebih dipermudahkan dalam melakukan pengembangan sistem di kemudian hari. Untuk pengembangan lebih lanjut, karena dapat dilihat melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan kualitas dari sistem yang dihasilkan menggunakan metode waterfall yang akan baik. Metode waterfall juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu diperlukan manajemen yang baik. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Baik, terima kasih kepada anggota-anggota kelompok 5 telah menyampaikan materi ini. Bila rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan. Saya izin bertanya. Baik, silakan. Mengapa metode waterfall ini harus dilakukan secara bertahap? Mungkin itu saja pertanyaannya. Sekarang udah gede, tapi kamu sekarang lagi nyupir odong-odong. Kamu mau di mana? Oh, ada
kegiatan anak sekolah apa gitu. Yuk, anak laut. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang mengapa metode waterfall ini dilakukan secara bertahap. Kalau si metode waterfall ini tidak dilakukan, tadi dijelaskan rekrutmen, desain sistem, coding, testing, penerapan, pengujian program, dan pemeliharaan. Kalau tidak dijelaskan atau diimplementasikan secara bertahap, maka namanya bukan waterfall. Kan dijelaskan linear sequential model, di mana ini menggambarkan pendekatan sistematis dan juga berurutan. Nah, kalau tidak berurutan nanti bisa kacau. Metode ini kan diawali dengan analisis. Nah, kalau nggak analisis dulu tapi desain dulu, mau gimana proyeknya. Nah, juga kenapa sih bertahap? Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaan secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Dokumennya juga bakal sangat terorganisir karena setiap fase lengkap melangkah ke fase berikutnya, dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Berikut, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Ya. Ada yang mau angkat tangan lagi tadi? Saya Jani Mubarok dari kelompok 1 ingin bertanya. Oh, silakan Jani. Kan model waterfall itu ya dibilang tadi secara bertahap gitu, secara paling sederhana. Apakah bisa gitu dalam dibuat proyek dalam skala besar gitu, seperti di perusahaan-perusahaan? Soalnya kan harus di perusahaan itu sering berubah-berubah seiring berjalannya waktu gitu dalam proyeknya itu. Oh, baik. Jadi,
Jadi bisa diulang pertanyaannya? Boleh. Kan metode waterfall itu model yang sederhana dan tersusun. Apakah bisa gitu model ini diterapkan ke skala proyek besar seperti perusahaan gitu atau startup? Soalnya kan di perusahaan atau startup itu sistem kebutuhannya modelnya itu sering berubah-ubah seiring jalannya waktu gitu. Itu sih pertanyaannya. Baik, pertanyaan J ini biar saya saja yang jawab ya. Tadi yang ditanyakan apakah metode waterfall bisa digunakan di perusahaan besar? Jawabannya tentu saja bisa ya, karena metodologi waterfall ini sampai sekarang pun masih digunakan di perusahaan-perusahaan yang lumayan besar ya. Meski dalam pengembangan software sudah ada metode lain yang bisa digunakan, tapi waterfall ini masih banyak yang menggunakan karena alasannya itu memberikan workflow atau jelas gitu tahapannya gitu. Jadi dengan menggunakan metode ini perusahaan dapat memiliki rangkaian atau alur kerja sistem yang jelas dan terstruktur gitu. Baik, Pak cukup segitu Jaini. Oh baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya sama-sama. Oke, apakah masih ada? Kalau nggak ada, akan saya tutup. Oke, yang tidak ada. Terima kasih buat rekan-rekan sudah mendengarkan dan untuk anggota sudah menyampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 disiapkan untuk presentasinya. Terima kasih. Mohon maaf Pak, tidak on cam karena jaringan kalau melakukan sharing. Apakah terlihat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Dokumennya diperbesar di sini. Kelompok kami merangkum jurnal per jurnal, Pak. Yang pertama saya Rizky Pojarip akan memaparkan metode pengembangan sistem metode agil dengan judul sistem monitoring kegiatan kemahasiswaan menggunakan metode agile development. Masalah yang diangkat dari kasus ini yaitu pengurus kemahasiswaan universitas yang ada di Universitas Abdurrahman belum melakukan aplikasi dalam metode pengumpulan file di akhir jabatan. Kelemahan yang terjadi dalam sistem ini yaitu data hard file membutuhkan tempat
membutuhkan tempat penyimpanan yang banyak seperti lemari, sedangkan ruangan akan menjadi sangat sempit dan tidak efektif karena banyak memakan ruang untuk menyimpan tempat tersebut. Oleh karena itu, dibangunlah aplikasi monitoring berbasis Android sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, seperti aplikasi yang dapat dengan mudah dipakai dan digunakan pada smartphone. Adapun kerangka kerja yang digunakan ialah identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, perancangan sistem, lalu penyusunan laporan. Metode Agile adalah praktik yang mempromosikan iterasi pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak proyek. Berikut hasil perancangan terdapat tampilan awal, lalu tampilan login, tampilan halaman awal aplikasi, tampilan mengolah data kegiatan mahasiswa. Terakhir tampilan cetak data kegiatan kemahasiswaan. Dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu sistem monitoring kegiatan kemahasiswaan merupakan sistem berbasis Android yang dipergunakan untuk memonitoring kegiatan kemahasiswaan bagi Universitas Abdurrahman. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi dan memantau kegiatan kemahasiswaan pada tiap-tiap lembaga yang terdapat pada Universitas Abdurrahman, serta dalam pembuatannya, penggunaan metode Agile Development efektif digunakan. Selanjutnya kepada Fadila Ismail, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Agile Development Method dalam pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web. Studi kasus Bank BRI Unit Kolonel Sugiono. Saat ini, proses pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan proses pengajuan kredit tidak efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan kompleks. Berdasarkan permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web menggunakan Agile Development Method, khususnya model Scrum. Penerapan Agile Development Method yang iteratif, cepat, adaptif, dan secara aktif melibatkan pengguna di dalam kegiatan pengembangan sistem informasi telah terbukti dapat menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam waktu yang singkat. Dengan menggunakan sistem informasi yang dihasilkan, pihak bank maupun nasabah dapat mengetahui informasi mengenai produk dan mengajukan permohonan pengajuan kredit dengan mudah dan biaya yang lebih murah secara online. Selanjutnya, sistem informasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengkomunikasikan profil produknya kepada masyarakat dengan mudah dan biaya yang murah. Di sisi lain, masyarakat pun dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai produk yang ditawarkan. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menginput data nasabah, mengelola proses pengajuan kredit, serta pembuatan laporan-laporan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk gambar 1, LRS Sistem Informasi Pengajuan Kredit. Selanjutnya, gambar 2, Development Diagram Sistem Informasi Pengajuan Kredit. User Interface. Adapun desain interface yang dirancang untuk sistem informasi pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono ini sebagai berikut. Untuk halaman utamanya bisa dilihat pada gambar, dan halaman nasabahnya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan Agile Development Method, khususnya model Scrum, dalam pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono dapat menghasilkan sistem informasi yang berkualitas dalam waktu yang singkat.
2. Pihak bank dapat menggunakan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web ini untuk mengkomunikasikan informasi produk kepada masyarakat, dan di sisi lain masyarakat juga dapat mengakses informasinya dengan mudah dan biaya yang murah. 3. Nasabah dapat mengajukan permohonan kredit melalui sistem informasi pengajuan kredit berbasis web ini dan pihak dan bank dapat langsung memeriksa dan menganalisis data yang telah tersedia pada sistem untuk proses pengambilan keputusan persetujuan pemberian kredit. Yang terakhir, pihak bank dapat mengelola laporan dan informasi yang dibutuhkan perusahaan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, berhubungkan areanya tidak ada, jadi saya yang membacakannya. Judulnya pengembangan sistem mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dengan metode agile. Salah satu mata kuliah di Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester 6 adalah manajemen proyek teknologi informasi. Kuliah MPTI dari 3 komponennya itu dosen pembimbing, dosen penguji, dan pembimbing industri atau mitra. Karena komponen nilai dari berbagai sumber, maka diperlukan sistem untuk mengelola semua proses dan dari pendaftaran sampai pengolahan nilai akhir. Metode pengembangan Agile merupakan metode pengembangan yang mengedepankan masukan dari mitra sebagai pengguna. Selain itu, metode Agile yang memiliki kelebihan antara lain cepat, adaptif, interaktif. Pengambilan meta dilakukan dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Tahap pengembangan sistem dengan menggunakan model interaktif meliputi tahap analisis kebutuhan, tahap desain, tahap implementasi, tahap pengujian, dan tahap evaluasi. Adapun kerangka penelitian dan pengujian sistem yang digunakan sebagai berikut. Untuk gambar pertama, tahapan penelitian model DSDM. Selanjutnya untuk gambar kedua, case diagram sistem. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, activity diagram sistem manajemen MPTI. Gambar 4, Infinity Relationship Diagram Sistem Manajemen MPTI. Selanjutnya bisa dilihat di sini. Untuk disimpulkan dengan dibangunnya sistem pengelolaan data mata kuliah MPTI, maka pengelolaan data mata kuliah MPTI dapat berjalan dengan mudah dan terrecord di Universitas Ahmad Dahlan ke depannya, dan untuk mengamankan data dan dari manipulasi data dan manajemen hak akses, maka diterapkan metode kriptografi super enkripsi. Selanjutnya kepada Angga dipersilakan. Angga, apakah Angga ada?
Pak Angga bisa dimulai. Maaf Angga, tidak terdengar suaranya. Karena Angga ada kendala dengan suara dan Arya hadir di sini, Arya bisa menggantikannya. Baik, mohon maaf sebelumnya karena ada kendala ya. Jadi akan saya bacakan. Jadi nama metode agil cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agil. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menyediakan layanan terhadap sumber daya komputasi melalui sebuah jaringan. Sumber daya yang disediakan di dalam cloud computing meliputi mesin, media penyimpanan data, sistem operasi dan program aplikasi. Fitur dari cloud computing dipercaya akan jauh lebih hemat dan memuaskan. Jadi dalam perencanaan sistemnya adalah dalam tahap analisis sistem ini akan dirancang suatu layanan cloud yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan, yaitu layanan cloud hosting dengan layanan database cloud menggunakan SQL database. Ki, mohon maaf untuk lanjut Ki. Bawah. Nah, untuk spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun sistem cloud hosting adalah 1. PC server Cisco UCS C2400 M352. 2. Hard disk 8753 GB. 3. 256 GB RAM. 4. Bandwidth minimal 1 Mbps. Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem cloud hosting, khususnya SQL database server, adalah 1. Windows Server 2012 R2. 2. VNM. 3. Windows Azure Pack. 4. IIS. 5. SQL Server. 6. Web Platform Installer. Lanjut gitu, mohon maaf. Nah, untuk tahapan operasi sistemnya bisa kita lihat dalam gambar 1. Itu adalah kebutuhan perangkat, mungkin itu publik internet vaksin. Lanjut, untuk pengujian adalah pengujian sebuah sistem hosting dapat dikatakan sebagai sebuah sistem cloud hosting ketika prasyarat layanan cloud computing dapat terpenuhi. Dalam pengujian ini ada 5. 1. Broad network access. 2. Resource pooling. 3. Microservice. 4. Rapid elasticity. 5. Self-service. Dalam tahap dokumentasi adalah proses pendokumentasian perangkat dilakukan dengan cara capturing dan mencatat langkah demi langkah yang dilakukan dalam membangun sistem cloud. Lanjut, tahap deployment adalah proses deployment dilakukan dengan cara menyebarkan informasi mengenai layanan baru kepada para customer yang sebelumnya telah menggunakan server konvensional. Lanjut juga, tahap pemeliharaan maintenance adalah tahap pemeliharaan bertujuan untuk menjaga peralatan dan sistem dalam kondisi terbaik.
Lanjut, dalam gambar 2 itu gambar 2 adalah gambar desain virtual machine system. Berdasarkan gambar 2 didapatkan bahwa layanan database tetap pada bagian virtual hard disk machine yang didukung oleh perangkat hard disk dan SQL server. Dalam gambar 3 juga itu adalah desain privilege ya. Bisa kita lihat sendiri. Nah, lanjut untuk kesimpulan. Berdasarkan simpulan tersebut ada 2 yang kita simpulkan. Implementasi cloud 1, implementasi cloud computing di PT RUB Indonesia dibuat dan melakukan proses deploying menggunakan metode pengembangan sistem Agile Development Method dengan langkah meliputi perencanaan, implementasi, pengujian, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Yang kedua, privilege service merupakan desain yang menjelaskan mengenai hak akses dari tiap pengguna dalam sistem cloud computing. Hak akses dan kebutuhan perangkat yang harus dipersiapkan dari tiap pengguna yaitu hak akses untuk customer atau tenant dan hak akses untuk admin. Dan dari privilege tersebut dapat dilihat bahwa customer dapat menentukan pilihannya sendiri dari hardware sampai software yang digunakan dalam menggunakan layanan cloud hosting. Oke, terima kasih untuk Arya yang telah membacakan. Selanjutnya saya akan membacakan jurnal milik Ellen Hasanah dengan judul Penerapan Agile Scrum pada Pengembangan Aplikasi Bimbingan Daring Skripsi Mahasiswa. Skripsi menjadi persyaratan kelulusan seorang mahasiswa dengan menghasilkan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses analisis data secara primer maupun sekunder. Hal itu tertuang pada undang-undang mengenai pendidikan tinggi yang berisi bahwa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat wajib untuk diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Di dalam penelitian ini, maka dilakukan pengembangan aplikasi informasi bimbingan daring skripsi mahasiswa dengan nama Online Thesis Consultation Applicationary Abing University atau OKTA-TAU. Pengembangan OKTA-TAU dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan penelitian secara berurutan. Yang pertama, tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari universitas yang memiliki 2 fakultas dan 10 program studi. Setelah wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada manajer akademik terkait dengan prosedur dan proses bimbingan skripsi di lingkungan kampus, juga kepada calon pengguna atau end user yaitu mahasiswa dan dosen. Yang kedua adalah tahapan analisis sistem berjalan. Berikut gambar diagram activity sistem berjalan. Lalu di gambar 3 terdapat diagram use case sistem rancangan OKTA-TAU. Tahapan ketiga yaitu pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem terdapat user stories atau pelaksanaan pengembangan produk aplikasi OKTA-TAU dilakukan dengan analisis yang dibutuhkan sistem dari sumber calon pengguna, sistem, atau end user. User stories diperoleh pada tahap pengumpulan data melalui wawancara, maka dapat disimpulkan kebutuhan penggunanya sebagai berikut. Terdapat staf akademik, mahasiswa, dan dosen pembimbing. Yang kedua, produk backlog. Berikut gambar mengenai produk backlog. Pada tahap produk backlog, kebutuhan pengguna dikelompokkan menjadi daftar fitur yang harus diselesaikan sesuai dengan prioritas dan estimasi waktu. Yang ketiga, sprint week. Setelah dihasilkan kesepakatan atas produk backlog, item dan juga telah dipahami oleh tim sehingga dapat dikelompokkan menjadi 4 sprint dengan total durasi yang ditentukan sebagai berikut. Tahap selanjutnya yaitu Scrum Meeting. Scrum Meeting merupakan aktivitas penting di dalam Agile Scrum Development. Pelaksanaannya harus dijadwalkan secara rutin setiap hari selama sprint berlangsung dengan melaksanakan daily startup meeting pada pukul 16 sampai 16.15.
Yang selanjutnya demo. Tahap selanjutnya adalah presentasi hasil produk di hadapan klien dan klien dapat langsung melakukan evaluasi sehingga didapatkan peningkatan dari hasil rekayasa perangkat lunak. Adapun tampilannya sebagai berikut. Terdapat halaman login, terdapat halaman home untuk beasiswa, halaman manajemen, lalu halaman consulting untuk dosen, halaman ambil berkas, dan terakhir halaman discussion. Lalu dapat disimpulkan pengembangan aplikasi bimbingan daring skripsi mahasiswa dengan metode Scrum dilaksanakan dengan aspek sprint, di mana setiap sprint dilaksanakan tidak lebih dari 30 hari kalender, yaitu sprint 1 hanya 73 jam, sprint 2 selama 103 jam, sprint 3 dan 4 masing-masing 80 jam, sehingga total durasi yang dibutuhkan 336 jam atau 9 minggu dengan 8 jam per hari selama 5 hari. Hasil rancangan yang dinamakan Online Volume 2 Nomor 2 2015 Consultation Thesis Application dan di Abing University atau OKTA tahu sebagai solusi pelaksanaan pembimbingan skripsi secara daring selama pandemi yang tidak memungkinkan pertemuan secara langsung antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya dengan menyediakan catatan perbaikan secara digital dan monitoring capaian penyelesaian skripsi mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada Putri Bayu yang mengangkat tangan. Ya baik, saya ingin bertanya, kenapa sih harus pakai metode Agile atau Agile ini? Baik, saya akan mencoba menjawab. Dengan menggunakan metode Agile, kan dapat dilakukan secara efektif dan tidak terlalu banyak tahapan-tahapan seperti metode-metode lainnya. Jadi banyak pengembang-pengembang yang menggunakan metode Agile karena keefektifannya. Yang apakah jelas? Oh, jadi efektif ya? Oke, baik-baik. Ya. Jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi? Jika tidak ada yang akan bertanya lagi, saya tutup presentasi dari kelompok saya dan saya serahkan kepada kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Muhammad dari kelompok 3 dan beranggotakan saya sendiri, lalu ada Hilal, Renaldi, Muhammad Bagus, dan Rifki. Di sini saya menggunakan metode pengembangan sistem New Normal sama dengan pengembangan sistem informasi penjualan menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menjadi pendukung utama untuk memperoleh informasi dengan secara mudah dan cepat.
Terlebih lagi dengan adanya internet atau dunia networking, internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan dunia dalam satu jaringan. Lalu pada dunia bisnis, penjualan dan pemasaran merupakan bagian yang sangat penting sehingga banyak cara yang ditempuh untuk perusahaan untuk memperbaiki sistem penjualan dan pemasaran yang mereka miliki, mulai dari cara tradisional sampai dengan cara yang modern. Penjualan elektronik atau yang biasa disebut e-commerce atau electronic commerce merupakan suatu konsep yang sangat berkembang dalam dunia teknologi informasi. Perkembangan e-commerce ini membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Lalu ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya Hilal. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan metode penelitian. Pada metode pengembangan sistem peneliti menggunakan framework System Development Life Cycle atau SDLC dengan sistem informasi diterapkan pada pengguna untuk digunakan. Ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sistem yang akan dirancang mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem dapat melakukan akses berupa login yang terdiri dari yaitu admin dan customer. Kedua, sistem ini dapat menginput data kategori produk, data produk, dan form pemesanan. Yang ketiga, sistem ini dapat membuat laporan penjualan produk dan data pemesanan. Ada juga kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sistem yang akan dirancang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini membutuhkan komputer dengan spesifikasi memori RAM 8GB, hard disk 500GB, dan kedua aplikasi ini membutuhkan minimal sistem operasi Windows 7. Yang ketiga, aplikasi ini dikembangkan dengan PHP 7.0, HTML5, penyimpanan database, MySQL, dan menggunakan template Bootstrap yang versi 3.3.7. Ada beberapa alat bantu yang digunakan dalam desain sistem, yaitu konteks, bagan berjenjang, data flow diagram, desain database, dan desain antarmuka. Pembuatan desain sistem ini penulis menggunakan Microsoft Office Visual. Baik, terima kasih untuk Hilal yang telah menjelaskan. Lalu di sini ada tahapan yang akan dibacakan oleh Renaldi. Terima kasih buat Indra. Saya lanjutkan. Tahapan penentuan atribut pengunjung masuk sebagai admin. Atau ID, nama, username, password, email, sama customer, ID customer, username, password, level, email. Kategorinya adalah ID kategori dan nama kategori. Produknya ID produk, ID kategori, nama, detail, gambar, harga, username. Keranjang belanja, ID order, ID produk, harga, jumlah, keranjang, perkiraan pengerjaan. Pemesanan, ID, nama, username, tanggal pesan, alamat, jam bayar, kode pos, kota, nomor telepon, nomor rekening, nama rekening, bank, dan email. Testimoninya, ID, testimoni, nama, status, kontaknya, nama, email, telepon, sama komentar. Entity Relationship diagram atau IRD. IRD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem. Dalam pembuatan diagram ini harus memulai beberapa tahap, yaitu tahapan menentukan entitas, menentukan atribut, menentukan kardinalitas, relasi, dan gambaran
ERD. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan penentuan entitas ataupun entitas di sini adalah admin, customer, kategori, produk, keranjang belanja, pemesanan, testimoni, dan kontak. Yang kedua, tahapan penentuan atribut pengunjung masuk dengan sebagai admin, ID, nama, username, password, email, level, customer, ID underscore customer, username, password, level, email, kategori, harga, username, keranjang belanja, ID order, ID produk, harga, jumlah keranjang, perkiraan pengerjaan, pemesanan, ID, nama, username, tanggal pesan, alamat, jumlah bayar, kode pos, kota, nomor telepon, nomor rekening, bank, dan email. Testimoni, ada ID, testimoni, nama, status, kontak, nama, email, telepon, dan komentar. Selanjutnya ada tahapan penentuan kardinalitas yang akan dijelaskan oleh Muhammad Bagus. Saya akan menjelaskan tahapan penentuan kardinalitas. Admin menambah produk meliputi kategori, customer, produk terdata pemesanan, terdata pada keranjang belanja terdata pada pemesanan, customer, kontak kami, admin menghasilkan testimoni. Kesimpulan, berdasarkan analisis permasalahan sampai dengan proses perancangan dan pengujian aplikasi baru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu: 1. Pengembangan sistem informasi penjualan software di pemesanan dan laporan data. 2. Aplikasi ini mampu untuk memperkenalkan produk dan juga memasarkan produk di internet. 3. Aplikasi yang dibuat berupa aplikasi yang digunakan oleh admin untuk mengolah data dan pembuatan laporan untuk melihat dan melakukan pembelian produk. 4. Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Referensi Susanto. Sudah, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Muhammad Bagus yang merupakan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya? Silahkan. Baik, Jenny. Pertanyaannya saya
Zaini Mubarak dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa harus menggunakan metode SDLC dan apa yang akan terjadi jika kita tidak mengikuti metode tersebut? Gitu. Baik, terima kasih untuk Jenny atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Mengapa harus menggunakan metode SDLC? Karena metode ini mampu menampilkan informasi dengan tepat, akurat, dan berguna dalam membantu pengambilan keputusan produksi pada PT. Sehingga proses produksi berjalan dengan efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Penerapan sistem informasi dalam perusahaan mengakibatkan perubahan proses bisnis. Dan apa yang terjadi jika saya tidak mengikuti SDLC? Karena jika pengembangan aplikasi tidak mengikuti tahapan-tahapan SDLC, maka tingkat kegagalan untuk membuat suatu sistem akan sangat terbuka lebar. Karena saya tidak mengikuti tahapan-tahapan dari SDLC, yaitu planning, analisis, desain, implementasi, dan sebagainya. Begitu, apakah bisa dimengerti, Jenny? Baik, terima kasih dari Saudara Indra atas jawabannya. Halo. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri presentasi kelompok saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Semua kelompok sudah presentasi ya, meskipun tadi yang terakhir metodenya apa sebenarnya yang dibahas, karena itu hanya mencuplik satu buah jurnal saja gitu kan. Nah, itu nanti tolong diperbaiki ya. Dan di pertemuan berikutnya nanti ya, berdasarkan tugas yang sudah saya buat, Anda mungkin nanti bisa baca tugasnya di pertemuan untuk hari ini. Saya share screen dulu. Nah, ini akan terkait dengan kelompok terakhir tadi gitu. Kenapa akan terkait? Karena begini, tugas hari ini dari semua jurnal yang Anda rangkum, ya, silahkan nanti tentukan ya urutan atau tahapan. Tuh, poin nomor 2 ya, urutan dan tahapan dari metode yang dipilih. Contoh tadi, kalau memang SDLC itu tahapannya seperti apa? SDLC yang diminta itu SDLC yang mana? Kemudian kalau tadi rata-rata menggunakan agile yang basic, sebenarnya itu agile yang mana? Itu kan? Nah, nanti buat gambarannya, kemudian berdasarkan gambar itu tahapannya apa saja, lalu setiap tahapan itu ada turunan aktivitasnya apa saja. Tadi juga kan setiap kelompok menjabarkan. Ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam setiap tahapan metode yang dipilih. Nah, itu nanti dijabarkan langkah-langkahnya itu apa saja, ya. Sehingga nanti kita bertemu minggu depan, ya, kita akan membahas dokumen ini. Jadi kita ketemu, dokumen ini akan kita bahas supaya setiap kelompok nanti paham betul metode yang dipilihnya. Dan nanti setiap metode yang sudah dikerjakan tersebut dilengkapi kembali atau diperbaiki lagi kalau nanti dokumennya kurang lengkap, dan nanti akan kita publikasikan bersama-sama, ya, akan kita publikasikan. Jadi versi agile, versi waterfall tadi yang pakai waterfall dan lain-lain, itu setiap kelas nanti akan punya dokumen publikasi sendiri, dan nantinya akan saya tugaskan untuk bisa dinikmati semua orang. Ya, tugasnya bagaimana nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.
Nah, lalu dokumen dikirim dalam format doc atau presenter ya. Silahkan dipilih. Nah, lalu penamaan dokumen seperti ini ya, 5A underscore Pidi Supriyadi doc atau 5A Pidi Supriyadi PPT. Oke. Ukuran dokumennya tidak lebih dari 10 MB. Tugas dikumpulkan paling lambat, saya lupa ganti, ini jam 23.59 alias jam 00 nanti malam. Ya, silahkan untuk dikerjakan bersama-sama, berdiskusi antar kelompoknya, sehingga nanti kita ketemu lagi di Senin depan, Anda sudah punya dokumen utuh. Nah, kelompok yang terakhir nanti tolong diperbaiki juga ya. Dokumen utuh yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Jelas ya? Nah, kita ketemu lagi nanti, setiap kelompok punya dokumennya. Minimal print out gitu ya. Kalau tidak ada laptop yang dibawa di kelas, minimal print out Anda bawa supaya nanti bisa kita coret-coret bersama-sama. Jelas ya? Oke, baik. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Nanti videonya kalau memang berhasil akan saya unggah di pertemuan di minggu keempat ya, atau di minggu kelima nanti. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu supaya lebih jelas. Nanti jamnya ini saya ubah ya, sampai jam nanti malam. Kenapa saya minta hari ini juga dikerjakan? Supaya langsung selesai, tidak tertunda-tunda gitu ya. Ada pertanyaan, Mangga? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya. Saya tunggu nanti hasilnya sebagus mungkin ya, tidak asal-asalan, supaya nanti kita diskusi dokumennya lengkap ya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.